Jadi kalau kita ya sah ini, kalau kita masuk Islam atau kita beribadah karena kita ingin masuk surga, itu sah, itu sudah ikhlas. Tapi ikhlasnya ikhlas syariah, ya ikhlas menurut syariah. Dan itu pun memang Allah memberikan bisyarah kepada kita, ngabebenyokkeun gitu. Kalau dalam bahasa ngabebenyokkeun ke surga, memberikan harapan ke surga untuk orang-orang yang beriman. Karena kalau saja tidak ada harapan, Allah tidak memberikan bisyarah bebenyok ke orang gitu, maka pasti satu kepastian bahwa orang bakal putus asa, pasti bakal putus asa. Seorang pendai seperti nabi pendai itu banyak dimusuhi orang. Kalaulah tidak ada bisyarah bahwa makan masuk surga, maka pasti dia akan putus asa. Udah capek-capek berdakwah, loba deui nu ngamusuhan. Capek-capek ngajar, barudak pada marotah, barudak pada ngarantuk ya, tarunuh, sarare, padahal keur gitu. Ya. Tapi sabar. Naon sabar? Aya bisyarah surga gitu. Kalau nggak ada surga, udah ngamuk gitu, guru ngamuk. Atau tinggalkan, wah ada tinggalkan. Tapi lamun ditinggalkan lebar gaji, gitu tuh tukang gaji, nusuk gajian, nggak dicabut gaji, nah. Nah, dalam kehidupan manusia, bahkan semua manusia itu punya tujuan dalam kehidupannya bahwa dia ingin bahagia. Maka dalam kalimat faslun fi bayanil kurubat, al-kurubah, tentang pendekatan diri kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Manusia itu punya tujuan, semua manusia punya tujuan kebahagiaan. Bahkan yang paling dihafal atau doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di sini Sultanul Ulama mengatakan sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa ta'atur rahman bi fi'li ma. Sebenarnya kalau di sini ma umira bihi fis sirri wal i'lan boleh, sebenarnya ma amara bihi boleh. Ya, boleh aja gitu ya. Kita bebas-bebas saja sebenarnya. Karena yang penting maknanya masuk gitu. Ya, kadang-kadang orang itu kalau harus begitu saja gitu. Bisa di sini sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa fi ta'atir rahman. Nah, bisa. Tapi kalau yang ini sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa ta'atur rahman bi fi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan wa tarki ma nuhiya anhu minal kufri wal fusuq wal isyan mimma yata'allaqu bil qulub wal abdan. Jadi tadi ingin bahagia, Sultanul Ulama mengatakan bahwa kebahagiaan manusia itu fi ma'rifatil ad-dayyan, dalam ma'rifah
kepada Allah, tahu Allah, kenal Allah. Makanya kenapa ada sebuah hadis bahwa ad-dunya mal'unah, ad-dunya wa ma fihi mal'un, illa dalam ininya illa adz-dzakirun atau illa al-alim wal muta'allim. Kenapa alim al muta'allim gitu? Alim itu tahu, muta'allim itu orang yang ingin tahu. Az-zakirun tadi orang-orang yang ingat, artinya karena ingat dia itu karena tahu. Kalau dalam bahasa ini, orang kafir bersedekah dan orang muslim bersedekah. Orang muslim kalau bersedekah pasti diterima oleh Allah, tapi orang kafir tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Orang kafir itu merasa bahwa hartanya milik dia, padahal itu adalah milik Allah. Karena dia mengaku-ngaku milik orang lain gitu ya, maka tidak diterima oleh Allah sedekahnya. Tapi kalau orang muslim tahu bahwa harta ini adalah milik Allah, cuma titipan saja, jadi tidak mengaku-ngaku bahwa ini milik saya, sehingga ketika Allah memberikan perintah ayo bersedekah, dia sedekahkan karena dia merasa bahwa harta itu bukan milik dia tapi milik Allah. Ngerti gitu, tahu Allah. Itu alim muta'alim, zakir, az-zakirun. Tapi tadi yang salah itu orang alim juga kadang-kadang salah juga gitu. Bukan salah dalam orang alim karena tahu tadi ya, karena tahu bahwa dosa itu bisa dihilangkan, maka dia berbuat dosa. Nah, tidak seperti itu. Ya. Mendingan ketika dia berbuat dosa, pasti dosa itu dicatat. Tapi ketika dia berbuat baik, belum tentu perbuatan baik dia diterima. Jadi jangan takabur dulu, pasti akan diterima ya. Tapi kita punya keyakinan, harus yakin bahwa diterima gitu. Harus yakin, kalau nggak yakin ya untuk apa kita beribadah kalau nggak yakin kita diterima. Ya yakin aja diterima ya. Ya apakah diterimanya itu seperberapanya, yang penting diterima aja gitu ya. Ya. Karena yakini billahi yakini ya. Keyakinanku kepada Allah itu akan menjagaku. Nah di sini fanabda'u bi islahil qulub, kita memulai islahul qulub dulu. Fa innaha manba'u kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwanin. Akan dimulai dari perbaikan hati. Karena hati ini adalah sumber dari seluruh kebaikan dan juga sumber dari seluruh dosa, wal udwan, dan permusuhan. Fainal qalba idza saluha bil ma'rifah wal iman saluhal jasadu kulluhu bit ta'ah wal id'an. Karena hati apabila baik
dengan adanya ma'rifah kepada Allah dan dengan adanya keyakinan kepada Allah, maka seluruh jasadnya akan baik dengan melakukan ketaatan dan ketundukan. Tapi sebaliknya, wa idza fasadal qalbu bil jahli wal kufran, tadi al jahlu wal kufran, fasadal jasadu kulluhu bil ma'asi wat tughyan. Jadi karena dari kebodohan tadi, maka dari kebodohan itu akan melakukan satu kemaksiatan. Ya, orang bodoh itu pasti akan melakukan kemaksiatan karena tidak tahu. Maka kalau dalam kitab Talbisu Iblis itu, apa yang pertama-tama cara setan untuk menggoda manusia itu bukan dengan syahwat, bukan dengan syahawatul mal, syahawatun nisa, syahawatu al manzilah, ya. Tapi yang pertama kali adalah supaya orang tidak ingin menuntut ilmu. Padahal dalam Islam itu yang paling utama itu, yang pertama, bahkan yang pertama dan utama adalah iqra bismi rabbik. Cari ilmu. Cari ilmu. Iqra, baca itu untuk mencari ilmu. Baca apa saja gitu. Baca apa saja. Ya, baca lingkungan, baca kitab, baca ini. Tapi tentu yang paling wajib dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah ilmul hal, ya. Ilmul hal. Shalahul qulub, baiknya hati itu dorbani, ada dua macam. Ada yang qasirun, ya khusus qasir itu kal ma'rifah wal iqan, seperti ma'rifat kepada Allah, yakin kepada Allah. Dan yang kedua asani muta'addin, yang melampaui orang lain. Kalau tadi khusus untuk pribadi kita, ya. Jadi baiknya hati itu dari ma'rifah kita kepada Allah, ya. Kemudian dari keyakinan kita kepada Allah, tapi juga muta'addin kepada orang lain. Jadi bukan hanya pribadi kita, tapi harus ada dampaknya, dampak sosialnya, yaitu iradatil jud wal ihsan. Seperti orang beriman, kalau dalam ininya, iman diaplikasikan dalam Islam. Jadi orang tidak akan tampak keimanannya kalau dia tidak melakukan arkanul Islam. Dan arkanul Islam, ya, arkanul Islam itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diperlihatkan dengan ihsan. Maka iman, Islam, ihsan itu memang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Sama kalau dalam ilmu tasawuf, syariah, thariqah, ma'rifah atau hakikoh, itu tidak bisa tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya sama dengan kita menanak nasi. Nasi dengan air tidak bisa dipisahkan. Ada nasi harus ada air, dan itu pun tidak bisa, harus ada api, maka akan jadi nasi.